Rehat sejenak, mari kita tonton sambil ngopi video satu ini. Untuk kita yang pikirannya sedang kacau ruwet mikirin utang, nah di situ kopi dijadikan sebuah pelarian dari kegelisahan tersebut. Dan tak jarang juga dari secangkir kopi itu muncullah berbagai ide dengan solusi yang brilian. Nice. Beragam masalah yang sedang kita hadapi bagaikan nasihat dari secangkir kopi hangat. Sebuah solusi pun terlihat dan nikmatnya kopi itu ibarat pahit atau manis dari kehidupan, membentuk pribadi yang lebih kuat dari hari ke hari. Ada kalanya hidup jadi kacau balau terpaku pada tujuan yang masih samar, galau, dan kesepian. Iya, kayak perasaan diputusin mantan. Tapi terkadang juga hidup menjadi sebuah tertawaan, pujian, petualangan, dan kesuksesan. Kedua perasaan itu ibarat dari pahitnya kopi yang bercampur dengan gula. Ia saling melengkapi, menghasilkan secangkir kopi. Jika kita pisah salah satunya, yaitu kopi tanpa gula, akan menjadikannya sepi peminat. Karena banyak yang intoleran terhadap rasa pahit kopi. Seperti halnya hidup, jika ambil pahitnya saja, kalian tidak akan dikelilingi orang-orang baik seperti kalian saat ini. Tidak akan ada teman yang datang, karena manusia sejatinya memilih individu yang ceria, bukan yang pemurung, yang berwajah senang, bukan yang suram. Dan sejatinya manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang menganggap lingkungan atau cangkirnya sebuah kepahitan walaupun tidak ada ancaman serius. Hanya sebuah cangkir yang damai, aman, dan hangat. Tempat ini damai, hanya pikiran yang kacau. Sedangkan makhluk Tuhan yang lain, yaitu hewan, pikirannya aman, damai, dan hangat di cangkir mereka yang berlubang. Ada banyak ancaman semut yang siap datang, dan lingkungan yang dingin. Pandangan mereka tidak menganggapnya sebagai sebuah kepahitan, hanya sebagai butiran kristal yang akan larut dalam pahitnya kopi. Dan walaupun lingkungannya itu dapat membunuh mereka, tetap bukan sebuah masalah bagi mereka. Mayoritas manusia lebih hidup dan hidup dalam pikirannya sendiri, yang liar dan mengancam, ketimbang hidup di lingkungannya yang nyata dan damai. Lantas apa yang membedakan mereka dengan hewan? Kopi tanpa gula menjadi sangat pahit. Bagaimana dengan secangkir gula tanpa kopi? Manis bukan? Apakah akan ada orang yang ingin menyeruputnya begitu saja? Silakan saja kalau misalnya mau diabetes. Tapi jangan lakuin. Nanti aku yang tanggung jawab. Sama halnya dengan hidup ini, kepahitan tidak akan singgah berlama-lama. Mereka akan datang dan pergi bergantian dengan manisnya gula. Beberapa dari kalian pernah menginginkan hidup yang aman, damai, sentosa, dan tidak ada masalah. Ya, ibaratnya kayak kehidupan pejabat di negeri Konoha. Maksudnya ibaratnya kayak air gula ya tanpa kopi. Tidak akan ada orang yang meminumnya begitu saja. Kecuali kalau ada yang mau kena diabetes sih. Dan air gula itu akan tetap pada tempatnya. Tidak laku dijual, tidak menghasilkan apapun, hanya air gula dengan berjuta kemanisannya sendiri, dinikmati sendiri, dan dimakan semut sendirian. Ya, sama halnya dalam hidup. Manisnya zona nyaman tidak akan pernah membawa perubahan yang signifikan pada kalian. Terkadang pahitnya itu diperlukan untuk menciptakan individu yang lebih kuat. That which isn't kill us. Wopo iki, Cok, ini Google Translate, ini gimana cara bacanya? That's which isn't kill us, just makes us stronger. Oke, makasih Google Translate. Oke, lanjut. Pernahkah kalian merenungkan apa yang membuat kalian tidak menangis ketika melakukan penyesalan? Sebuah pengalaman berupa pelajaran, tangisan ialah guru, dan bangkit adalah naik kelas. Kalian mungkin akan menjadi sangat lemah jika tak ada kepahitan dalam hidup kalian. Bisa dibuktikan, orang-orang hebat tidak lahir dari manisnya kondisi serba ada. Mereka lahir dari serba sulit, seperti Bob Sadino, yang dulunya seorang tukang telur keliling hingga memiliki unit usaha raksasa di bidang pertanian dan industri olahan. Chairul Tanjung merupakan anak rantau yang bukan siapa-siapa hingga menciptakan CT Corps yang menaungi Bank Mega. Bukan Mega yang banteng ya. Dan masih banyak lagi. Atta Halilintar yang tidak bisa melanjutkan SMA dan baru bisa mengambil rapotnya baru-baru ini. Menjadi YouTuber dengan segudang prestasi dan kekayaan yang unlimited.
Ya, kayak kali, gak kayak kita lah yang kerjanya nolep, dan rebahan, cuma bisa ngabisin duit doang. scroll TikTok. Manis pahitnya kehidupan itu biasa, yang tidak biasa itu menafsirkan salah satunya saja kepada dirinya sendiri dan membuang salah satunya lagi, sehingga Anda hancur atau dimanjakan manis hidup yang fana. Tamat. Ini by the way gue nggak ada topik lagi ya, videonya udah sampai di sini ya. Kita ini di sini nerima kritik dan saran dan opini kalian yang gila-gila di kolom komentar. Oh ya, jangan yang sadis-sadis ya guys. Dadah. Mang, beli mang. So, bakso. Kabur.